Bagaimana ceritanya seorang disabilitas yang tidak memiliki tangan bisa melakukan tindak pelecehan terhadap belasan orang wanita? Ya, ini adalah sebuah kasus di penghujung tahun 2024 yang saat ini sedang sangat viral. Siapa lagi kalau bukan kasus Agus? Ya, lagi-lagi Agus, dan Agus. Setelah kemarin ramai dengan Agus donasi dan candaan Gus Miftah yang bikin warga net jengkel, kali ini muncul lagi satu nama Agus yang bikin kita tentunya nggak habis pikir. Karena gimana ceritanya dengan kondisi Agus yang tidak memiliki tangan, ini bisa melecehkan belasan orang wanita. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa wanita-wanita itu tidak melakukan perlawanan? Apakah mereka ini terkena Kageyose ninjutsu dari Agus, jadi mereka ini tidak bisa melawan? Atau bagaimana? Mari kita bahas lengkapnya dalam Kafir atau Kasus Viral. Nah, jadi kasus ini itu bermula dari seorang mahasiswi berinisial MA atau korban pertama dari Agus. Suatu hari ketika MA sedang jalan-jalan di Taman Udayana Mataram, ini tiba-tiba diajak kenalan oleh seorang pemuda berumur 22 tahun yang mohon maaf fisiknya ini agak kurang. Ya, pemuda itu adalah Iwayan Agus Suwartama atau kini dipanggil dengan Agus Bunting. Emma yang saat itu melihat kondisi fisik dari Agus, ini sama sekali tidak memiliki kecurigaan apapun ketika Agus mengajaknya untuk perkenalan. Karena menurut Emma pada saat itu dengan kondisi Agus yang seperti itu, si Agus ini menurutnya gak bakalan melakukan tindakan yang macam-macam. Bahkan pada saat itu Emma ini merasa iba atau kasihan lah melihat kondisi fisik dari Agus. Nah, setelah Agus berhasil berkenalan dengan Emma, dia pun langsung ngobrol ngarol ngidul dengan Emma. Ya pokoknya pada saat itu si Agus ini ya kayak selayaknya cowok yang baru kenalan dengan cewek baru. Jadi ini cari topik bicaraan yang menarik agar dia bisa lebih dekat dengan Emma. Emma yang dari awal memang kasihan dengan Agus, dia pun menanggapi semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Agus. Hingga puncaknya ketika Agus melihat sepasang kekasih yang sedang berpacaran, dia pun bertanya kepada Emma mengenai apa yang Emma rasakan ketika melihat dua sejoli itu. Emma yang kebetulan katanya belum lama putus atau belum move on dari mantannya. Seketika dia pun menangis ketika melihat pasangan tersebut, karena katanya si Emma ini teringat dengan sang mantan. Nah, dari situlah si Emma ini kemudian curhat lebih dalam kepada Agus mengenai bagaimana hubungannya dengan sang mantan, hingga dia ini kemudian kelepasan cerita mengenai apa saja yang pernah dia lakukan dengan mantannya. Agus yang mendengarkan semua cerita itu, dia pun ngomong kalau MA sudah melakukan dosa besar dan harus melakukan tobat dengan cara mandi suci. MA yang mendengarkan ucapan dari Agus, dia pun sempat menolak permintaan itu dan mengatakan jika masalah tobat adalah urusan pribadi. Tapi karena Agus yang terus memaksa dan mengancam akan melaporkan tindakan MA kepada orang tuanya, pada akhirnya MA pun mau gak mau harus menuruti perintah dari Agus. Menggunakan sebuah motor, MA pun kemudian membonceng Agus menuju sebuah penginapan. Di sana setelah keduanya telah sampai di penginapan tersebut, Agus pun minta MA untuk membayar biaya sewa kamar dari penginapan tersebut. MA yang dari awal sudah sangat ketakutan, dia pun menuruti semua perintah dari Agus dan kemudian berjalan menuju kamar yang telah dia sewa bersama dengan Agus. Hingga di kamar itulah akhirnya Agus berhasil menggedabah tubuh MA dengan cara membuka baju MA menggunakan kedua kakinya, tutur MA ketika ditanyai keterangan oleh pihak polisi. Setelah kejadian itu, MA pun kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dia alami kepada temannya yang berinisial SA. SA yang sangat terkejut mendengarkan cerita tersebut. Dia pun kemudian bertemu dengan MA dan teman-teman lainnya di Islamic Center Mataram. Sebelum akhirnya mereka pun melaporkan tindakan bejat Agus itu kepada Polda Nusa Tenggara Barat, yang membuat Agus pun langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena dua alat bukti yang cukup kuat, yaitu keterangan dari saksi dan beberapa barang bukti. Ini pada saat itu buat Agus menjadi tahanan rumah selama 20 hari sembari menunggu proses hukum yang selanjutnya.
Singkatnya, setelah Agus ditetapkan sebagai seorang tersangka, banyak dari beberapa pihak media yang berbondong-bondong datang ke rumah Agus untuk mengkonfirmasi mengenai kebenaran kasus tersebut, di mana dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak media, Agus pun pada saat itu menepis atau tidak membenarkan kabar tersebut dengan argumen atau jawaban kira-kira seperti ini. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Dimana dari statement yang keluar dari mulut Agus, sekaligus melihat fakta kondisi fisik dari Agus. Pada awalnya banyak dari warganet yang mendukung Agus, bahkan sampai mereka mengira jika Agus adalah korban yang dikambing hitamkan oleh oknum pihak berwajib. Dimana dari banyaknya respon positif yang ditunjukkan oleh warganet. Dalam sebuah video, Agus pun memelas dan minta bantuan kepada Pak Presiden Prabowo untuk menyelamatkannya dalam kasus ini. Bahkan pada suatu kesempatan, dia juga sempat mengancam balik akan melaporkan pihak-pihak yang telah menuduhnya atas tuduhan pencemaran nama baik. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, yang terhormat, benar-benar saya hormati Pak. Saya memohon Pak Presiden, bantu kasus saya ini yang dituduhkan saya memperkosa atau kekerasan seksual. Bagaimana saya melakukan hal begitu ketika itu, sedangkan saya tidak punya tangan Pak Prabowo, yang dimana saya tidak bisa membuka baju, buka celana, itu dibantu sama orang tua semuanya. Terus saya dituduh dengan memperkosa sampai saya dijadikan tahanan Pak. Saya memohon biar dikeringkan, biar saya bisa beraktivitas kerja, kuliah gitu Pak. Saya sangat memohon, saya ingin bertemu sama Bapak. Nah, tapi setelah kasus ini ditelusuri lebih dalam oleh pihak Polda Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 Desember pada tahun 2024, Agus pun akhirnya resmi ditetapkan sebagai seorang tersangka dengan dugaan terhadap pelecehan atas 15 korban. Bahkan kini kabarnya korban Agus sudah bertambah menjadi 16. Ini membuat pada tanggal 11 Desember atau lebih tepatnya 2 hari setelah Agus resmi ditetapkan sebagai seorang tersangka, dia pun diminta melakukan reka ulang atau rekonstruksi oleh Polda Nusa Tenggara Barat untuk memperlihatkan bagaimana cara dia memperdaya para korbannya. Sampai saat ini kasus Agus ini pun masih dalam proses dan sedang ditangani langsung oleh pihak Polda Nusa Tenggara Barat. Dan kabarnya korban Agus ini masih terus bertambah, karena setelah kasus ini menjadi sangat viral di penghujung tahun, para korban yang sebelumnya nggak berani bicara, kini mereka semua berbicara dan melaporkan tindakan yang mereka terima kepada pihak Polda Nusa Tenggara Barat. Wah, gimana menurut kalian? Sungguh di luar Nurul bukan si Agus yang satu ini. Pokoknya waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya kepada kalian untuk menuliskan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih.